Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabatku. Sahabatku. Siapa aku? Aku rajin menulis, aku rajin membaca. Allahu Akbar. Oh, yang terakhir menghafal ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sampai detik ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sehat, kuat, segar. Tidak ada yang sakit. Berarti kita wajib bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi tidak cukup alhamdulillah aja. Kita gunakan kesehatan ini untuk beribadah ke masjid. Allahu Akbar ke masjid. Karena kita lagi sehat. Coba kalau yang sakit. Allahu Akbar. Aduh, sakit kaki, nggak bisa ke masjid. Nanti kaduhung. Paham? Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang telah membawa kita, memberikan kita cahaya sehingga kita bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah dan sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baiklah, adik-adik semuanya, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Al-Akhlaq lil Banin. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk ke judul yang ke-6, yaitu Al-Waladul Amin. Apa itu artinya Al-Waladul Amin? Al-Waladul Amin adalah anak yang terpercaya. Ada yang tahu gak? Namanya gelarnya Rasulullah SAW. Al-Amin. Kenapa disebut Al-Amin? Karena Rasulullah jujur, tidak pernah berbohong, disebutnya Al-Amin. Jadi kalau ada orang namanya Mang Amin, berarti orang yang jujur, orang yang terpercaya. Ada Bi Amin, berarti ibu yang terpercaya juga. Betul? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waladul Aminu. Itu anak yang terpercaya. Anak yang dipercaya sama orang-orang, anak yang jujur, anak yang baik, ya. Ini bentuknya cerita. Jadi kita baca sesuai dengan cerita. Muhammadun waladun aminun. Muhammad adalah seorang yang apa tadi? Jujur, yang dipercaya, terpercaya. Ya khaufullaha. Dan Muhammad ini sangat takut kepada Allah. Wa yamtasilu amrahu, dan mengikuti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat suruh ngaji suruh puasa Wa zata yaumin qalat lahu ukhtuhu Su'adu. Pada suatu hari saudara perempuannya ini, ya, jadi siapa namanya laki-laki? Muhammad. Itu saudara laki-laki, dan saudara perempuan namanya Su'adun. Muhammad dan Su'ad. Ya, bukan Su'adun, Su'adu. Jadi pada suatu hari saudara perempuannya ini namanya Su'ad berbicara kepada Muhammad. Begini ceritanya. Begini, ucapannya gini. Ya akhi, inna abana qad kharaja minal bait. Muhammad sini. Ada apa wahai Su'ad? Gitu. Bapak kita sekarang udah keluar rumah, katanya gitu. Fahaluma bina naftahu khizanata ta'am. Ayo kita buka lemari makanan, katanya gitu. Lina kula ma fiha minal maqulat alladzidah, agar kita bisa makan makanan yang enak. Jadi ada lemari, dalamnya tuh makanan doang. Makanan-makanan enak. Nah, karena bapaknya udah keluar, yuk kata saudara perempuannya itu, kita ambil makanannya. Gitu. Nanti kita bisa makan enak, gitu ya. Fa abuna la yanzuru ilaina, karena bapak kita lagi keluar,
otomatis bapak kita nggak akan ngelihat. Ya kan? Kalau misalnya Mang Imat pergi, Cama mau ngapain aja di rumah, Mang Imat ngelihat nggak? Enggak. Katanya gitu. Fa'abuna la yanzuru ilaina. Bapak kita nggak ngelihat, katanya. Tenang aja gitu. Fa'ajabaha Muhammad. Kemudian Muhammad menjawab. Bagaimana jawabannya? Hakikatan ya ukhti, benar, betul. Ya, betul, mantul, mantap betul. Betul sekali wahai saudara perempuanku. Inna abana la yanzuru ilaina. Iya, bapak kita nggak bisa ngelihat kita karena udah pergi keluar. Nah, walakinna amma ta'lamin, akan tetapi apakah kamu mengetahui gitu. Annallaha huwallazi yanzuru ilaina. Sesungguhnya Allah selalu melihat dan memperhatikan kita. Mang Imat keluar berangkat kerja, memang nggak ngelihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha memperhatikan. Gitu. Jadi kalau misalnya di toko, di minimarket, di Alfamart misalnya, atau enggak di Indomaret ya. Indomaret sekarang lagi tutup. Nanti bukannya bulan Maret. Ya, kan sekarang mah Indo Januari. Di Januari. Nah, memang gitu orang tua kita, bapak kita tidak ada, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian Muhammad bilang lagi, fahdari mislaha dal amal al-qabih, maka hati-hatilah. Kita harus hati-hati. Hati-hatilah wahai saudaraku dengan perbuatan yang jelek seperti ini. Ya, li'annaka law akhadti syai'an, karena ketika kamu mengambil sesuatu bi ghairi ridho abika, tanpa ada ridho dari bapakmu, fa innallaha yaghdabu 'alaika, Allah akan marah kepadamu. Wa saufa yu'aqibuka, dan Allah akan memberikan siksa, akan memberikan hukuman. Ya. Lanjut lagi, nanti kita simpulkan di akhir. Fa khafat Su'ad, kemudian setelah mendengar perkataan Muhammad, ini Su'ad gimana? Su'ad ketakutan. Sieun, ya. Wastahat bin su'i niyatiha, dan malu. Malu apa? Malu karena dia mempunyai niat yang jelek. Wa qalat, kemudian Su'ad berkata, "Shahihun kalamuka ya akhi." Betul sekali apa yang kamu ucapkan wahai saudaraku. Wa ashkuruka katsiran, dan aku berterima kasih kepadamu ala hadhihin nasihah at-thayyibah, terhadap nasihat yang baik dan bagus dan luar biasa ini. Jadi begitu. Paham dong? Nah, jadi kalau kita misalnya sekarang simpulkan bahwa ketika orang tua kita ngelarang, contohnya gini, misalnya siapa ya di sini? Iki teh kata kata bapak, kata ayah bapak atau bagaimana? Bapak, kata Bapak Yandi, Iki jangan apa ya? Jangan ngambil kelinci, buat dimain-mainin. Nah, kan Iki suka main kelinci dimain-mainin, kasihan kan sampai lemes gitu, dialung-alung gitu, lempar-lempar. Lung, takutnya tadi alung kok hilang gitu. Oh, diambil sama ini alien. Ya. Ya, dimain-mainin, kasihan kan kalau hewan gitu ya. Ada juga yang suka main-mainin kucing, itu nggak boleh. Hewan juga harus kita sayangi. Nah, Iki jangan suka ngambil kelinci di kandang. Nanti takutnya hewannya mati atau lemas gitu. Si Iki teh tiba-tiba pas Mang Yandi pergi ke misalnya kerja gitu di Bogor. Si Iki diam-diam gitu, ngambil. Bapak mah mau ningali gitu. Bapak aku nggak mungkin ngelihat, kan lagi ke Bogor. Ambil aja. Nah, itu boleh nggak? Nggak boleh, karena tidak ada ridho, tidak ada izin dari bapaknya Iki. Nggak ada ridho. Meskipun anak bapaknya Iki nggak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kata Allah tuh, ini si Iki bandel. Kata Allah nanti, si Iki bandel ini nggak nurut sama bapaknya.
maka apa yang akan terjadi? Fa innallaha yaghdabu. Allah akan marah sama si Iki dan akan memberikan hukuman. Kecuali kalau misalnya Iki silakan boleh mainin ngeluarin kelinci dari kandang, tapi jangan dimain-mainin, diusap-usap, kasih makan, udah masukin lagi. Kalau itu nggak apa-apa. Sahabatku. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil, tadi yang pertama kita harus nurut sama orang tua. Dan harus kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Dan selanjutnya adalah ini. Fakhofat su'adun wastahat min su'iniyatiha waqalat. Nah ini, perhatikan apa yang dibilang sama Su'ad. Yang dibilang sama Su'ad ketika Su'ad menerima nasihat dari Muhammad, apa yang dikatakan? Sohihun kalamuka, perkataan kamu benar, katanya itu. Ya akhi, wa ashkuruka katsiran. Dan Su'ad ketika mendengarkan nasihat dari Muhammad, dia berterima kasih. Nuhun ya, udah dikasih tahu. Makasih Muhammad sudah mengingatkan saya. Ala hadhihi niyah as-sahihah at-thayyibah, yang sudah memberikan aku nasihat. Jadi, ketika ada orang yang memberikan kita nasihat, mengingatkan kita, Dani, jangan gitu, nggak boleh. Cek ojak teh. Dan itu misalnya pas mau azan malah main bola sama ojak, Dani, kesini kau. Mau kemana kau? Aku mau main bola. Jangan, ini waktunya. Bukan. Jangan, ini waktunya sholat. Jadi kita harus berangkat ke masjid. Nah, Dani ketika diingatkan oleh ojak, harus berterima kasih. Jak, makasih ya udah ngingetin aku. Kau adalah sahabat terbaikku. Ayo kita berangkat ke masjid. Rangkulan ke masjid. Gitu. Oke, baiklah, ada semuanya kita cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku. Sahabatku. Siapa aku? Aku rajin mengaji, aku rajin Allahu Akbar.